good morning, selamat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa kembali belajar secara online atau PJJ. Masih dengan tema 6, subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Hari ini kita bahas muatan PPKN KD 3.4, kerjasama dalam keragaman untuk menjaga kebersihan. Untuk itu, simaklah video pembelajaran berikut. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Menuliskan pengalaman bekerja sama menjaga kebersihan. Lingkungan yang bersih baik untuk kesehatan. Lingkungan bersih juga nyaman untuk ditinggali. Lingkungan yang bersih dan asri adalah karunia Tuhan. Kita harus selalu bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan. Agar lingkungan tetap asri, kita harus menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan lingkungan adalah kewajiban kita semua. Menjaga kebersihan dapat dilakukan dengan kerjasama. Kerjasama dilakukan dengan cara saling membantu. Berikut kerjasama yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, warga bekerja bakti membersihkan selokan dari sampah. Kerjasama yang kedua, warga menambal jalan berlubang yang membahayakan pengguna jalan. Kerjasama yang ketiga, warga menanam pohon di lingkungan sekitar rumah. Kegiatan yang merusak lingkungan harus kita hindari. Kegiatan tersebut akan membuat lingkungan kotor. Kegiatan tersebut juga membuat lingkungan tidak sehat. Ayo perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut adalah beberapa kegiatan yang harus kita hindari. Yang pertama, mengotori tembok. Kedua, membuang sampah di sungai. Ketiga, membiarkan sampah berserakan. Dan yang keempat, membuang sampah sembarangan. Menjelaskan bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, kita perlu bekerja sama dengan baik. Kerjasama artinya melakukan kegiatan bersama untuk mencapai satu tujuan. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bekerja bakti membersihkan lingkungan. Bekerja bakti membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur. Kemudian, mengumpulkan sampah yang berserakan. Kerja bakti sebaiknya dilakukan secara rutin. Lingkungan yang bersih akan membuat semua warga nyaman untuk tinggal. Menuliskan bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ayo perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Apakah lingkungan sekitar rumahmu sehat atau tidak sehat? Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab
seluruh warga. Karena itu, kita harus ikut dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Kamu dapat membantu pekerjaan yang ringan. Lingkungan rumah yang bersih dan sehat menjadikan hidup lebih nyaman. Semua warga menjadi senang untuk menempatinya. Oke, demikianlah tadi video pembelajaran yang sudah kalian simak ya. Sekarang kita lanjut lagi untuk tujuan pembelajaran hari ini. Diharapkan siswa dapat mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Nah, tadi di video pembelajaran di situ ada menjelaskan ya bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan. Jadi kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga ya. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, kita perlu bekerjasama dengan baik. Kerjasama artinya melakukan kegiatan bersama untuk mencapai satu tujuan. Ingat ya, tanggung jawab semua warga. Kalau kebersihan rumah, tanggung jawab semua anggota keluarga. Kalau lingkungan berarti semua warga ya. Dan dengan bekerja sama, pekerjaan akan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bekerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, bekerja bakti membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur. Yang ketiga, mengumpulkan sampah yang berserakan. Ini untuk lingkungan rumah ya. Kalau di lingkungan dalam keluarga kita dapat bekerja sama mencuci piring ya, membersihkan debu, nyapu, mengepel ya, berbeda dengan di lingkungan sekitar rumah. Sekarang kita buka buku Petik 1F-nya halaman 40 dan 41. Kerjasama dalam keberagaman untuk menjaga kebersihan. Kerjasama berarti melakukan kegiatan bersama-sama. Kerjasama dilakukan oleh dua atau lebih. Kerjasama dilakukan untuk kepentingan bersama. Kerjasama dapat dilakukan dalam menjaga kebersihan. Nah, contoh kerjasama adalah sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan sampah di tempat bermain ya bersama teman-teman. Kemudian yang kedua, membersihkan halaman rumah bersama anggota keluarga. Yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain bersama teman. Yang keempat, membersihkan lingkungan bersama tetangga. Yang kelima, menanam pohon di lingkungan bersama keluarga. Yang keenam, ikut ronda malam menjaga lingkungan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kerjasama di dalam rumah, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kerjasama dapat dilakukan bersama siapa saja. Kita sebaiknya tidak memandang perbedaan dalam bekerja sama. Kerjasama dapat membuat hidup rukun. Kerjasama dapat menyatukan perbedaan. Kerjasama membuat pekerjaan lebih ringan. Bekerja sendirian membuat pekerjaan terasa lebih berat ya. Nah, jadi untuk meringankan beban kita sebaiknya kita melakukan kerja sama. Oke, kita lihat di sini. Adapun kegiatan yang merusak lingkungan, nah ini harus kita hindari ya. Kegiatan tersebut akan membuat lingkungan kotor. Kegiatan tersebut juga membuat lingkungan tidak sehat ya. Kalau lingkungan kotor dan tidak sehat, maka akan timbullah penyakit ya. Kita nggak mau kan kena penyakit. Jadi kita harus sehat dan tetap menjaga kebersihan lingkungan baik rumah maupun di sekitar rumah kita. Sekarang ayo perhatikan gambar ya. Di sini ada mencoret-coret tembok, kemudian membuang sampah di sungai ya, membiarkan sampah berserakan, membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah contoh yang tidak wajib kita tiru ya. Ini perbuatan tidak terpuji ya. Nah, kita sebagai seorang pelajar kita harus berbuat baik ya. Tetap menjaga kesehatan, apalagi sekarang lagi banyak musim penyakit ya. Jadi kita harus sering-sering menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan ya, menjaga jarak ya, memakai masker, menghindari kerumunan. Nah, sekarang kita lihat kerja bakti. Nah, ini kerja bakti ya, sebaiknya dilakukan secara rutin. Lingkungan yang bersih akan membuat warga nyaman untuk tinggal ya. Oke, sebaiknya kerja bakti dilakukan secara rutin ya, supaya lingkungan yang bersih akan membuat warga nyaman untuk tinggal. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh warga. Oleh karena itu, kita harus ikut dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Kamu dapat membantu pekerjaan yang lebih ringan ya, sesuai dengan umur kalian ya.
Lingkungan rumah yang bersih dan sehat menjadikan hidup lebih nyaman. Semua warga menjadi senang untuk menempatinya. Nah, sekarang buka buku Bu Petik halaman 41 ya, di situ ada latihannya. Nanti kalian bisa kerjakan ya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Manakah gambar yang menunjukkan kerjasama dalam menjaga kebersihan? Yang mana? Yang A atau yang B? Ya, perhatikan dulu gambarnya. Yang kedua, tuliskan manfaatnya. Ketiga, apa akibatnya ya jika kerjasama tersebut tidak dilakukan ya. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Manakah kerjasama dalam menjaga kebersihan? Berilah tanda checklist untuk kegiatan berikut. Mana yang merupakan kerjasama membersihkan lingkungan ya. Kemudian di halaman 43 nomor 3, berikanlah tanda checklist centang ya untuk kegiatan kerjasama. Berilah tanda silang untuk kegiatan yang bukan merupakan kerjasama. Yang A, Beni memberi makan kucing peliharaannya. Apakah ini bentuk kerjasama? Kalau iya beri tanda centang ya. Kalau tidak beri tanda silang. B, Fitri, Linda, dan Intan bermain lompat tali di taman. Apakah ini bentuk kerjasama? Ya. Yang C, warga bersama-sama membersihkan lingkungan. Ya. Ayu mencuci tangan setelah pulang bermain. Rio, Agung, dan Ferdi membuat istana pasir di taman. Mana yang merupakan bentuk kerjasama? Nanti kamu beri tanda centang ya. Kemudian yang nomor 4, bacalah cerita berikut. Agung dan Rio sedang menggambar bersama. Alat-alat menggambar berserakan di teras rumah. Apa yang sebaiknya mereka lakukan setelah menggambar? Beri tanda centang pada sikap yang tepat ya. Perintah yang pertama, meninggalkan alat-alat menggambar di teras. Apakah iya? Yang kedua, merapikan alat-alat gambar. Apakah iya? Ya, beri tanda checklist atau centang untuk kegiatan yang sebaiknya mereka lakukan setelah menggambar. Kemudian yang B, Ayu dan teman-teman bermain engklek. Mereka menggambar kotak permainan. Mereka menggunakan pecahan genting untuk bermain. Apa yang sebaiknya mereka lakukan setelah bermain ya? Apa yang mereka lakukan setelah bermain? Apakah menghapus gambar dan merapikan pecahan genting bersama? Langsung pulang ke rumah masing-masing ya. Beri tanda checklist untuk dua jawaban tersebut ya. Mana yang menurut kalian benar? Yang kelima, perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar ya. Apa yang sebaiknya Beni lakukan ya. Kemudian apa manfaat dari sikap tersebut. Nah, itu kalian kerjakan ya latihan-latihannya setelah simak video pembelajaran. Mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi setelah pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat menceritakan pengalaman kerjasama dalam keberagaman di rumah. Ya, untuk pembahasan PPKN selesai. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi.